Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Waalaikumsalam. Pagi, Ibu. Baik, sebelum memulai kegiatan belajar mengajar hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akan share link absensi di kolom chat. Kalian bisa isi link absensi terlebih dahulu ya. Baik, Ibu. Semua ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian bisa memberikan reaction hati apabila kabar kalian hari ini sangat baik dan semangat mengikuti pembelajaran ini, atau reaction jempol kalau kabar kalian kurang baik namun tetap semangat mengikuti pembelajaran. Wah, kabarnya baik semua ya. Untuk yang kurang sehat, semoga di hari-hari selanjutnya diberikan kesehatan dan semoga selalu semangat menjalani kegiatan pembelajaran ini, walaupun hanya melalui Zoom. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi terkait penjurnalan atau jurnal umum. Saya harap setelah melaksanakan pembelajaran ini, kalian dapat menjelaskan sistem jurnal umum dan melakukan sistem pencatatan jurnal umum pada perusahaan jasa. Sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu jurnal umum? Oke, baik. Silakan, Ratmelia. Terima kasih, Ibu. Saya izin menjawab. Menurut saya, jurnal umum adalah sebuah buku yang di dalamnya berisi catatan seluruh transaksi keuangan perusahaan yang terjadi selama satu periode dan didukung dengan adanya bukti transaksi, Bu. Benar sekali, Ratmel. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, untuk materi yang akan kita bahas terdiri dari definisi jurnal umum, fungsi dari jurnal umum, bagaimana bentuk dan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum, serta aturan pendebitan dan pengkreditan dalam jurnal umum. Untuk lebih jelasnya, saya akan coba share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Oke, baik. Sesuai dengan yang tadi, sebelumnya ada indikator pencapaian kompetensi, di mana setelah mempelajari kegiatan pembelajaran pada modul ini, peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian jurnal umum, menjelaskan fungsi dari jurnal umum, menjelaskan bentuk jurnal umum, menjelaskan aturan pendebitan dan pengkreditan, serta menjelaskan cara pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Sesuai yang sudah dijawab oleh Ratmelia tadi, apa itu jurnal umum? Jurnal berasal dari kata jurnal atau bahasa Perancis yang artinya buku harian. Jurnal adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Ayat jurnal atau journal entry adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan rekening yang didebit dan yang akan dikreditkan. Oke, yang selanjutnya itu ada fungsi dari jurnal umum. Nah, dalam pembuatan jurnal umum itu bukan hanya sebatas dokumen transaksi dalam perusahaan, pembuatan jurnal umum memiliki 5 fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi mencatat.
di mana pembuatan jurnal umum punya tujuan agar laporan keuangan perusahaan menjadi lengkap. Oleh sebab itu, jurnal umum punya fungsi pencatatan di mana seluruh transaksi perusahaan dimasukkan ke dalam jurnal. Hal ini juga berfungsi untuk mengetahui besaran modal, pendapatan, biaya, dan kekayaan dalam perusahaan itu. Selanjutnya, yang kedua itu ada fungsi historis. Nah, fungsi historis ini di mana akan menjadi catatan historis dari seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Seluruh transaksi yang terjadi dicatat setiap hari berdasarkan tanggal. Pencatatan ini dilakukan secara berurutan dan terus-menerus, sehingga menghasilkan catatan yang sistematis dan kronologis. Nah, untuk yang ketiga ini ada yang namanya fungsi analisis, di mana transaksi yang dicatat di jurnal umum berbentuk debit dan kredit yang terpengaruh. Hal ini merupakan hasil analisis transaksi yang prosesnya meliputi penggolongan, nama akun, pencatatan besaran transaksi, serta pencatatan kredit dan debit. Untuk yang keempat, ada fungsi instruktif. Nah, fungsi instruktif ini yang harus kalian tahu. Yang pertama, saat melakukan pencatatan data ke jurnal umum, pencatatan transaksi dari sebuah perusahaan tidak menjadi dokumen kumpulan, melainkan juga jurnal umum sebagai perintah atau instruksi yang menjadi petunjuk debit dan kredit suatu transaksi. Untuk yang terakhir, yaitu ada fungsi informatif. Nah, fungsi informatif ini yaitu jurnal umum mengandung informasi tentang seluruh bukti transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan. Informasi ini akan membantu pemilik bisnis dalam memiliki seluruh transaksi yang sudah dilakukan selama periode waktu khusus. Oke, selanjutnya ini ada bentuk dari jurnal umum. Kalian harus tahu dari bentuk jurnal umum itu seperti apa. Nah, terdapat beberapa kolom. Kolom yang pertama ini untuk mencatat transaksi. Yang kedua itu lajur tanggal untuk mencatat tanggal terjadinya transaksi. Sedangkan kolom yang ketiga itu dicatat nomor bukti, di mana setiap nanti kalian akan mendapatkan bukti-bukti transaksi yang akan kalian catat. Nah, nomor bukti itu kalian catat di kolom nomor bukti. Sedangkan kolom nomor 4 yaitu untuk mencatat perkiraan yang akan didebit dan perkiraan yang akan dikredit. Nah, perkiraan yang dikredit ini biasanya dicatat agak menjorok ke dalam. Sebagai contoh, kalian akan bisa lihat nanti. Sedangkan kolom yang kelima ada lajur referensi untuk mengisi nomor perkiraan yang telah dipindahkan ke buku besar. Biasanya, setiap kita ingin mencatat ke buku besar, kita akan mengisi kolom nomor referensi. Sedangkan untuk kolom 6 dan 7, yaitu lajur debit dan lajur kredit. Biasanya itu untuk mencatat besarnya angka yang seimbang antara debit dan kredit. Jadi, dalam jurnal umum itu, antara debit dan kredit itu selalu seimbang. Kalau tidak seimbang, biasanya itu ada yang salah dalam mencatat. Nah, di sini tuh ada aturan pendebitan dan pengkreditan. Seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya, kalian pernah mempelajari pencatatan dasar akuntansi. Nah, kalau menggunakan pencatatan dasar kan kita hanya menggunakan 2 kolom. Kalau untuk ini, kita menggunakan beberapa jenis akun. Nah, akun itu yang pertama ada akun aset yang bertambah di debit sedangkan berkurangnya di kredit. Namun, saldo normalnya ada di debit. Kemudian ada akun liabilities atau akun utang, itu bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit. Untuk saldo normalnya berada di kredit. Selanjutnya ada equity atau ekuitas. Nah, bertambahnya itu sama dengan liabilities, yaitu di kredit dan berkurangnya di debit. Untuk saldonya yaitu ada di saldo normalnya di kredit. Selanjutnya ada revenue atau pendapatan. Nah, pendapatan ini sama halnya dengan liabilities dan equity, di mana bertambahnya di kredit dan berkurangnya di debit. Untuk saldo normalnya juga sama, ada di kredit. Sedangkan jenis akun expense atau beban itu biasanya bertambahnya di debit, sama halnya dengan aset. Sedangkan berkurangnya dia ada di kredit. Untuk saldo normalnya berada di debit. Untuk akun price, yaitu akun pendapatan yang diambil oleh pihak modal, itu biasanya bertambahnya di debit. Nah, sedangkan berkurangnya di kredit, dan saldo normalnya berada di debit. Oke, sekarang itu kita melanjutkan ke bagaimana pencatatan transaksi ke jurnal umum. Kita akan melihat contohnya ya. Transaksi pertama. Pada tanggal 1 April 2020, Tuan Juan memulai usahanya dengan menyerahkan uang pribadinya sebagai modal awal perusahaan bengkel Eknat sebesar 50 juta.
Nah, maka sesuai dengan bentuk jurnal yang tadi, bedanya karena ini tidak ada nomor buktinya, jadi kita tidak mencantumkannya. Jadi langsung saja untuk tahunnya kita tulis tahun 2020, bulan April, tanggal 1, kas berada di debit, sedangkan modal berada di kredit. Karena modal berada di kredit, maka dicatat agak menjorok ke dalam. Nah, untuk perkiraannya yaitu sama 50 juta dan 50 juta. Untuk setiap perkiraan itu antara debit dan kredit harus sama. Untuk yang selanjutnya yaitu transaksi kedua, kita bisa lihat pada tanggal 3 April 2020 dibayar sewa gedung 1 tahun sebesar 12 juta. Di mana pada tanggal 3 April 2020 sewa dibayar di muka dan kas pada kas yaitu di debit 12 juta, kredit 12 juta. Sedangkan untuk selanjutnya ada di transaksi ketiga, yaitu pada tanggal 5 April 2020, Tuan Juan membeli perlengkapan secara tunai sebesar 500.000. Nah, untuk keterangannya, perlengkapan yang berada di debit yaitu 500.000, kas 500.000 berada di kredit. Untuk setiap pencatatan kredit itu harus menjorok ke dalam. Sedangkan untuk transaksi yang keempat, yaitu tanggal 10 April 2020, diterima kas dari pelanggan atas jasa ganti oli sebesar 375.000. Nah, karena ini ada Tuan Juan ini menerima kas dari pelanggan, yaitu atas jasa ganti olinya, maka pada tanggal 10 April, kas pada pendapatan jasa dengan nominal 375.000. Untuk transaksi yang kelima, yaitu pada tanggal 28 April 2020 dibayar beban listrik sebesar 250.000. Maka jurnal yang dapat dibuat yaitu pada tanggal 28 April, yaitu beban listrik pada kas dengan nominal 250 juta di debit dan 250 juta di kredit. Sehingga untuk semua transaksi kita dapat cantumkan dalam satu catatan, yaitu seperti jurnal umum ini. Pada tanggal 1, kas dan modal. Pada tanggal 3, sewa dibayar di muka pada kas. Pada tanggal 5, perlengkapan pada kas. Pada tanggal 10, kas pada pendapatan jasa. Dan pada tanggal 28, beban listrik pada kas. Nah, untuk total seluruhnya yaitu 63.125.000. Nah, untuk di debit dan di kredit itu totalnya harus seimbang. Dan pencatatan setiap transaksi itu harus kita totalkan. Oke, selanjutnya. Baik, sebelum kita lanjut ke kuis, ada baiknya kita mengerjakan soal ilustratif terlebih dahulu untuk menambah pemahaman kalian tentang jurnal umum. Yang ingin mencoba boleh raise hand terlebih dahulu ya. Sebelumnya, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Ibu. Oke. Nah, untuk yang ingin menjawab, boleh raise hand terlebih dahulu ya. Baik, silakan Najwa menjawab transaksi nomor 1. Makasih Bu. Jadi untuk transaksi 1 itu jurnalnya beban sewa pada kas seperti berikut itu. Benar tidak Bu? Coba bentar ya. Tadi sudah dijawab pada bulan Juli tanggal 1, yaitu seperti apa Najwa? Beban sewa pada kas Bu. Ya, benar.
Ya, sudah benar ya Najwa. Jadi untuk transaksi satu jurnalnya seperti berikut. Nah, untuk transaksi kedua bisa dilanjut ya. Baik, silakan Eka menjawab transaksi nomor 2. Jadi untuk transaksi 2 itu jurnalnya kas pada piutang. Seperti berikut, benar tidak, Bu? Ya, benar Eka. Untuk jurnalnya seperti berikut. Nah, untuk transaksi ketiga, siapa yang ingin menjawab? Baik, silakan Dea menjawab transaksi nomor 3. Jadi untuk transaksi 3 itu jurnalnya beban habis pakai di debit, terus di kreditnya itu utang, Bu. Betul tidak, Bu? Bahan habis pakai di debit pada kas dan utang. Ya, benar Dea. Coba kita cek ya. Ya, benar Dea. Boleh dilanjut, untuk transaksi nomor 4 bisa langsung dijawab ya oleh Ratmelia. Baik, Ibu. Untuk transaksi terakhir, jurnalnya piutang usaha pada pendapatan jasa, Ibu. Ya, benar Ratmelia. Untuk jurnalnya seperti berikut. Sehingga bisa kita jumlahkan untuk total keseluruhannya yaitu dengan total senilai 20.195.000. Nah, untuk jumlah di debit dan jumlah di kredit itu seimbang ya, berarti saat ini sudah benar. Wah, berarti sudah mulai paham semua ya untuk materi jurnal umum ini. Jadi sekarang kita akan melaksanakan kuis di Quizizz. Nah, kalian bisa buka Quizizz kalian terlebih dahulu, nanti untuk kode joinnya akan saya berikan. Kalian bisa langsung join ya menggunakan kode permainannya. Masih saya tunggu ya untuk joinnya. Oke, sudah join semua, saya klik mulai ya.
Baik, sudah terlihat ya di layar kalian hasil kuis kita hari ini. Selamat untuk Najwa Silmi Kafa karena mendapatkan skor tertinggi. Terkait kuis dan soal ilustratif yang sudah kalian kerjakan, adakah yang ingin kalian pertanyakan? Baik, silahkan Eka. Izin bertanya, Bu, sebelumnya kan pada PowerPoint yang tadi Ibu jelaskan kan pada transaksi nomor 2 itu dibayar sewa gedung 1 tahun dengan jurnal yang dibuat itu sewa dibayar di muka pada kas ya, Bu. Nah, sedangkan pada soal ilustratif transaksi nomor 1, yaitu membayar sewa tempat praktik dengan jurnal yang dibuat beban sewa pada kas. Lalu mengapa pencatatan jurnalnya bisa berbeda ya, Bu? Padahal dalam transaksi memiliki kesamaan, Bu, yaitu membayar sewa terkait tempat yang digunakan begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Eka. Sebelum Ibu menjawab pertanyaan dari Eka, adakah dari kalian yang ingin bertanya atau menanggapi pertanyaan dari Eka? Baik, silakan Najwa. Baik Ibu, sebelumnya saya izin menanggapi pertanyaan dari Eka ya. Kenapa bisa pencatatan dalam jurnalnya berbeda? Karena sewa dibayar di muka sendiri ialah biaya yang kita keluarkan namun belum menikmati manfaatnya atau dalam kata lain dengan jangka waktu. Sedangkan beban sewa ialah biaya yang kita keluarkan atas manfaat yang kita telah nikmati. Seperti pada transaksi nomor 2 di PowerPoint, kenapa bisa dicatat dalam akun sewa dibayar di muka? Karena pada transaksi itu sendiri sudah dijelaskan, yaitu membayar sewa sebuah gedung dalam jangka waktu 1 tahun, di mana pada saat pencatatan jurnalnya masih berada di bulan April. Sedangkan pada transaksi nomor 1 di soal ilustratif dicatat dalam akun beban sewa, karena pembayaran sewa hanya dibayarkan pada saat masa sewanya dijalankan. Seperti itu Ibu, terima kasih. Baik, sudah bagus jawaban Najwa. Terima kasih Najwa untuk pertanyaan Eka. Ibu ingin menambahkan sedikit untuk melengkapi jawaban Najwa. Benar yang sudah dikatakan Najwa, kenapa pencatatannya berbeda? Karena pengakuan transaksinya juga berbeda. Pada sewa dibayar di muka diakui sebagai harta, sedangkan pada beban sewa diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Pengakuan pencatatan sewa dibayar di muka pada tiap akhir periode juga akan dilakukan penyesuaian tiap bulan sesuai dengan masa sewa yang telah dijalankan, yang nantinya akan diakui juga sebagai beban sewa. Pengakuan beban sewa yang dibagi proporsionalnya tiap bulan dilakukan agar beban sewa tidak menggelembung pada bulan pertama. Dengan adanya pemerataan ini, juga akan memungkinkan terjadinya pemerataan laba atau profit bisnis tiap bulannya, sehingga jika dilihat dari laporan keuangan, maka bisnis yang Anda jalankan itu akan terlihat sehat dan stabil. Apakah sudah dapat dipahami, Eka? Baik, sudah dapat dipahami, Ibu. Terima kasih untuk tanggapannya, Ibu dan Najwa. Baik, saya rasa sudah cukup pertemuan kali ini dapat disimpulkan bahwa jurnal adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit atas jumlah saldonya masing-masing. Jurnal umum memiliki 5 fungsi seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu fungsi mencatat, historis, analisis, instruktif, dan informatif. Terima kasih untuk yang hadir dalam kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Kalian bisa mengerjakan latihan soal yang akan saya upload di linknya di Microsoft Teams atau kalian bisa lihat di e-book yang sudah saya upload. Kita tutup kegiatan belajar mengajar hari ini dengan mengucap Alhamdulillah. Saya akan end meeting ini. Assalamualaikum anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya dengan materi selanjutnya. Tetap semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.